Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Jamal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2524 Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas remedial UTS algoritma pemrograman dasar dengan bahasa Python dengan asisten praktikum Askholis dan juga Mas Tunggul. Mungkin bisa langsung ke soal atau program yang pertama. Nah, untuk program yang pertama yaitu program sistem kasir sederhana toko Famijaya, dengan inti soal yaitu meminta pengguna untuk menginput jumlah barang yang dibeli lalu harga dari setiap barang yang dibeli. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Nah, untuk penjelasannya yang pertama saya menggunakan variabel n sebagai input dari jumlah barang yang dibeli dengan format integer. Lalu untuk variabel total untuk inisialisasi total belanja. Nah, untuk perulangannya saya menggunakan for i in range n, di mana n adalah jumlah barang yang dibeli dari users. Lalu variabel harga sebagai harga dari setiap barang yang dibeli. Nah, untuk menjumlahkan dari harga barang yang sudah dimasukkan oleh user, saya menggunakan total plus sama dengan harga. Lalu untuk menampilkannya seperti ini, saya menggunakan seperti ini. Nah, mungkin langsung saja ke contoh sampel input dan outputnya. Nah, mungkin langsung saja ke running code-nya. Misalkan sampel inputnya 3, lalu harga barang yang pertama 12.000, harga barang kedua 8.000,5, lalu harga barang yang ketiga yaitu 15.000. Outputnya akan 35.000,5 dalam bentuk 5. Nah, saya lupa yang variabel harga ini saya sudah mengcastingnya ke float, jadi nanti outputnya akan menjadi float. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu program untuk mencari menu yang sering dipesan. Jadi kode saya seperti ini. Jadi untuk soalnya itu user memasukkan daftar pesanan, lalu program akan mencari pesanan mana yang sering pesan oleh user tersebut. Nah, untuk kodenya saya menggunakan seperti ini. Nah, untuk yang pertama saya membuat variabel pesanan untuk memasukkan daftar pesanan dari user tersebut. Lalu split untuk memisahkan setiap spasi agar tidak gabung di kata sebelumnya. Lalu variabel itu menu untuk membuat dictionary untuk menyimpan jumlah pesanan dari setiap menu tersebut. Lalu saya menggunakan for item in pesanan untuk menghitung apakah item tersebut sudah ada sebelumnya. Jika item tersebut sudah ada, maka akan plus 1. Namun jika menu itu belum ada sebelumnya, maka akan membuat nilai baru yaitu 1. Lalu saya menggunakan dua variabel ini untuk menyimpan data sementara. Lalu saya menggunakan perulangan for menu in hitung menu untuk mencari jumlah makanan atau pesanan yang paling banyak dipesan oleh inputan dari user, lalu print menu populer untuk menampilkan menu yang paling populer. Mungkin bisa langsung masukkan daftar pesanan. Untuk sampel inputnya sendiri itu seperti ini. Kita coba. Nah, sama outputnya yaitu roti naga. Lalu kita coba lagi yang ini. Daftar pesanan, enter, lalu akan muncul stick karena stick di sini jumlahnya yang paling banyak. Mungkin lanjut ke soal yang ketiga. Yaitu soal untuk mencari kata unik, yaitu program untuk menampilkan jumlah kata yang unik atau tidak duplikat dan berapa kali masing-masing kata itu muncul sesuai urutan pertama kali muncul. Nah, jadi untuk kode saya seperti ini.
Yang pertama, saya menggunakan variabel n sebagai inputan untuk memasukkan jumlah kata yang ingin dicoba oleh pengguna, lalu dictionary variabel hitung kata untuk menyimpan jumlah kata dan kata yang dimasukkan oleh user. Lalu saya menggunakan perulangan for kata in range n, dengan n itu kata yang dimasukkan oleh user, jumlah kata yang dimasukkan oleh user. Untuk variabel kata, yaitu untuk memasukkan kata yang akan dimasukkan oleh user sesuai dengan jumlah yang dimasukkan oleh user yang pertama tadi. Nah, untuk if kata in hitung kata, jika kata itu sudah ada sebelumnya maka akan ditambah 1. Namun jika kata itu belum ada sebelumnya akan membuat nilai yang baru. Nah, untuk line hitung kata ini yaitu untuk menghitung jumlah kata yang sama. Jadi misal ada apel lalu jeruk, maka kata-kata itu cuma ada 2 karena yang apel itu cuma dihitung 1. Lalu untuk print list hitung kata titik values ini untuk menghitung jumlah kata yang sama, tapi yang sama tidak dihitung. Misal apel jeruk, maka values ini outputnya akan menjadi 2,1 karena apel itu dihitung ada 2 gitu. Mungkin langsung ke programnya. Misal kita minta ada jumlah katanya, misal kita minta 5, lalu kata yang pertama AB, kata yang kedua BC, kata yang ketiga AB, kata yang keempat AC, kata yang kelima BC. Maka outputnya akan menjadi 3 karena di ketiga yang ada 3 jenis kata yang saling berbeda. Untuk kata yang sama yaitu ada 2. Untuk kata yang sama akan jumlahkan dalam list ini karena kata yang sama adalah ada 2, kata yang sama kedua ada 2 juga, dan kata yang tidak sama ada 1. Itu lanjut ke soal yang keempat. Nah, untuk program yang atau soal yang keempat ini adalah program untuk menampilkan pola tangga energi berdasarkan tinggi menara yang dimasukkan oleh user. Jadi inputnya itu satu baris berisi sebuah bilangan bulat n, yaitu berupa tinggi menara. Untuk sampel inputnya itu seperti ini. Nah, untuk program yang saya buat itu seperti ini. Yang pertama, saya menggunakan variabel n sebagai variabel untuk memasukkan tinggi menara dalam bentuk integer. Lalu perulangan for in range 1, n plus 1 untuk setiap untuk jumlah yang dimasukkan oleh user. Lalu jika baris ke i adalah kelipatan 3, if i kelipatan 3 sama dengan 0, maka akan menampilkan pagar atau tangga energi yang kuat. Untuk print bintang tangga energi lembut ini akan muncul 22, jadi sebelum kelipatan 3. Nah, untuk output programnya itu mungkin seperti ini ya. Misal tinggi menaranya kita taruh 10, maka akan menjadi seperti ini. Jadi kelipatan 3-nya akan muncul energi kuat. Nah, seperti itu. Mungkin lanjut ke soal yang kelima. Untuk soal yang kelima atau soal terakhir yaitu program untuk menganalisis kata sandi itu, apakah kata sandi itu kuat, sedang, lemah ataupun sangat lemah. Jadi untuk programnya seperti ini. Yang pertama saya membuat variabel jumlah untuk menyimpan jumlah kata sandi yang akan dianalisis oleh user dalam bentuk integer. Lalu menyimpan kategori itu, apakah kategori itu kuat, sedang, lemah ataupun sangat lemah. Lalu saya menggunakan for in range jumlah untuk user memasukkan kata-kata sandi yang akan dianalisis tersebut. Lalu variabel sandi untuk menginput kata sandi yang akan dianalisis dari jumlah yang sudah dimasukkan di awal tadi. Nah, untuk variabel ini adalah untuk mengecek atau menganalisis kata sandi yang sudah dimasukkan oleh user. Jadi skornya berapa,
panjangnya berapa, apakah di sandi tersebut ada huruf kecil ataukah ada huruf besar, lalu apakah ada angka dan juga simbol. Lalu untuk perulangan ini untuk mengecek juga apakah di kata sandi itu ada huruf besar atau apakah ada huruf kecil dan lain-lain. Lalu di sini yaitu untuk membuat skor. Jadi jika panjang kata sandi itu lebih dari 2, skornya akan 2. Lalu jika ada huruf besar maka skornya 1, ada huruf kecil skornya 1, ada angka skornya 1, ada simbol skornya 2. Jadi jika ada salah satu dari maka di sini akan ditambah. Lalu untuk if skor lebih dari 6 itu untuk membuat pernyataan apakah kata sandi itu kuat, sedang, lemah ataupun sangat lemah. Jadi jika skornya itu lebih dari 6 maka sandi itu akan kuat. Dan juga elif skor lebih dari 4 maka akan masuk dalam kategori sedang. Elif skor lebih dari 2 maka skornya akan lemah. Lalu jika kategori itu sangat lemah jika tidak memuat yang dari sini, seperti itu. Lalu untuk menampilkannya menggunakan print sandi strip kategori, yaitu kategori itu menyangkut kuat, lemah, sedang ataupun sangat lemah dan lain-lain. Lalu bentuk rekapitulasi untuk menilai dari sandi tersebut apakah kuat, sedang, lemah ataupun sangat lemah. Mungkin langsung saja ke running programnya. Misal kita masukkan jumlah kata sandi, misalkan yang mau dicek 5. Masukkan kata sandi pertama ABC. ABC akan sangat lemah karena hanya memenuhi beberapa persyaratan dari ini. Lalu masukkan kata sandi kedua, misal ABC. Maka kata sandi itu akan lemah juga karena hanya memenuhi 1. Lalu masukkan kata sandi yang kedua, misalkan ABC 2, 3, akan tetap lemah. Masukkan kata sandi yang kedua, ABC 1, 2, 3, pagar 1, 2, 3. Sandinya akan kuat karena sudah memenuhi kriteria skornya lebih dari 6, seperti jumlahnya 8, menampilkan simbol huruf kapital dan juga angka-angka. Lalu yang terakhir kita masukkan saja seperti ini. Maka sini akan kuat seperti itu. Dan rekapitulasinya akan seperti ini. Yang kuat ada 2, yang sedang tidak ada, yang lemah 2, yang sangat lemah juga ada 2. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.